Be smart with Creative TV. Hajah Fatimah membawa keranjang segi 4. Keranjangnya berisi 5 ketupat. Ayah bunda yang di rumah yang terhormat, mari kita sambut Ustadz Heru dengan penuh semangat. Yeay. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya Ustadz? Oh, Ustadz dulu ya. Alhamdulillah saya sehat Ustadz. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Ini mikrofon. Ya, alhamdulillah kita bisa ketemu dengan saya. Alhamdulillah. Panggil Bapak Kepala yang terhormat, Ustadz Ain, monggo silakan masuk. Saya kok tidak ada pantunnya, ada pantun nih. Assalamualaikum ayah bunda dan anak semuanya, sehat semua nggih? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun partisipannya masih 50%, kita mulai dulu sambil menunggu yang lainnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk ayah bunda yang sudah join di acara parenting pagi ini dengan tema belajar dengan ananda tercinta di masa pandemi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang sudah Allah anugerahkan, yang sudah Allah berikan kepada kita. Semoga kita bisa menjadi hamba yang selalu bersyukur agar nikmat tersebut selalu mengalir kepada kita. Amin. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan juga sahabatnya hingga akhir zaman nanti. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, pandemi COVID-19 ini tidak hanya melanda Indonesia, tapi juga dengan adanya pandemi ini kita dituntut untuk merubah gaya belajar kita. Dan pandemi ini tidak hanya berefek pada pendidikan saja, tetapi semua aspek, baik dari sosial, ekonomi, pariwisata, semuanya. Maka dari itu, hari ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana strategi apa yang bisa kita lakukan selama pandemi ini untuk mendampingi anak-anak belajar di rumah agar lebih baik lagi, karena ini memang sudah hampir 1 tahun pandemi ini dan mewajibkan kita untuk belajar di rumah agar mengurangi korban-korban atau orang-orang yang akan terkena atau terinfeksi COVID-19 ini. Maka dari itu kita adakan acara parenting pagi ini. Oke, sebelum Ustadz Ain menyampaikan, kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Ain, kami sampaikan waktu dan tempat. Monggo. Oke. Terima kasih Ustadzah Erlin
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang kami hormati Ustadz Heru selaku konseptor Sekolah Kreatif Indonesia. Alhamdulillah matur suwun sudah berkenan rawuh Ustadz Sama-sama. untuk kemudian menyapa para orang tua sekaligus berbagi ilmu nanti. Yang kami hormati segenap ayah bunda, bapak ibu, abi umi, papa mama, para orang tua dari kelas 2 dan kelas 3 yang sudah berkenan bergabung bersama. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keselamatan, kesehatan, dan terus berada dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas rahmat Allah, pagi hari ini kita bisa bertemu walaupun hanya lewat udara ya. Sebenarnya sudah kangen sekali kami bisa ketemu dengan jenengan langsung. Kita bisa mengadakan parenting bersama, tetapi keadaan, situasi, kondisi yang tidak memungkinkan. Jangankan untuk parenting bersama orang tua ya, kita pengen belajar bersama anak secara tatap muka saja belum bisa. Bukan karena kita tidak mau, kita sudah sangat rindu sekali, pengen sekali, tetapi memang keadaan dan situasi masih belum memungkinkan. Mudah-mudahan ini akan segera berakhir dan kita bisa kembali normal seperti semula. Salawat dan salam kita mohonkan semoga senantiasa terlimpah curah kepada uswah kita Nabiullah Muhammad SAW, manusia terbaik yang telah mengajarkan kita bagaimana kita menjalani hidup ini dengan benar dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Alhamdulillah Allah telah memberikan satu prototipe terbaik yaitu Rasulullah dengan ajaran yang beliau sampaikan maupun langsung perilaku yang beliau teladankan, termasuk dalam menghadapi situasi seperti ini. Beliau telah mengajarkan. Bahkan beliau pernah mengatakan di hadapan para sahabat dengan sebuah rasa bangga gitu ya. Beliau mengatakan ajaban li amril mukmin gitu. Sungguh menakjubkan orang-orang yang beriman. Inna amrohu kullahu khairun. Sungguh semua urusan, keadaan, situasi, kondisi apapun yang dihadapi, yang dialami, yang dijalani mukmin itu semuanya baik dan mendatangkan kebaikan. Luar biasa gitu. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mukmin, kata beliau. Dan ini tidak akan kita jumpai pada siapapun kecuali hanya pada orang-orang yang beriman. Ternyata apa yang menjadikan mukmin itu menakjubkan? Lanjut beliau, idza asabathu dharra sarra sakara fakana khairul lahu wa idza asabathu dharra sabara fakana khairul lahu gitu. Orang mukmin itu kalau ditimpa kesenangan, kemudahan, kelapangan, hal-hal yang diinginkan terpenuhi gitu ya, bisa penghasilannya bertambah, usahanya sukses, naik jabatan, karir cepat, mereka pasti syukur. Dan karena syukur itu maka menjadikan baik baginya dan mendatangkan kebaikan baginya. Sebaliknya ketika dia ditimpa kesulitan gitu ya, ada ujian, ada cobaan, maka orang mukmin pasti sabar. Dan karena sabar itu maka mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Sehingga orang mukmin itu dalam kondisi apapun pasti mendapatkan kebaikan dan kebaikan. Apapun kondisinya. Kenapa? Karena ada syukur dan sabar yang menyatu dalam diri mukmin. Nah, semoga ini kemudian menjadi motivasi kita bahwa di saat sulit seperti ini, ayah bunda, kita punya sejuta alasan dan itu logis untuk kemudian mengeluh, untuk kemudian sambat, untuk kemudian merintih. Why gitu, kenapa, terus sampai kapan gitu, masa begini terus gitu. Dan itu sangat logis secara logika. Tetapi bagi seorang mukmin, insya Allah kita akan memilih yang lain gitu ya. Kita memilih untuk kemudian apa hikmah di sini, kira-kira apa yang Allah ajarkan di sini, dan bagaimana kita bisa menyikapi dengan yang terbaik itu, termasuk di dalam mendampingi anak-anak yang ini jelas tidak mudah. Dan saya yakin sekian bulan itu penuh dengan dinamika, bahkan mungkin penuh drama ya bunda nggih, di rumah ya. Tidak hanya dinamika, tapi juga mungkin penuh drama gitu ya. Tidak hanya jenengan di rumah, kami para ustadz-ustadz juga demikian, harus bergerak cepat, harus adaptasi cepat. Bagaimana kemudian pembelajaran kita ini walaupun jarak jauh, tapi tetap masih bisa menyenangkan. Karena itu kemudian
langkah cepat kami adalah dengan ini memunculkan studio kreatif yang luar biasa yang bisa Anda lihat sekarang ini, Hidayah Bunda, karena belajar kita nanti dengan daring selama pandemi ini, maka keberadaan studio ini menjadi sangat vital untuk kemudian mendukung, membackup, bahkan menjadi sentral pembelajaran kita. Alhamdulillah, sekalipun secara fisik banyak hal yang berkurang karena memang tidak ada tatap muka, tetapi materi-materi pembelajaran masih bisa terlaksana, termasuk outdoor masih bisa dilaksanakan, walaupun secara virtual. Bahkan kemarin kelas 2 ya, terbaru kemarin, kita masih bisa melaksanakan indoor dengan menghadirkan guest teacher, profesional, dokter, dan anak-anak bisa terlibat cukup antusias. Ini langkah-langkah yang terus kami upayakan. Tetapi karena anaknya bersama dengan ayah bunda di rumah, maka paling enggak ya ayah bunda juga perlu banyak inovasi juga, di mana kemudian mengondisikan anak-anak lah. Dalam rangka itu kemudian pagi hari ini sengaja kita minta Ustadz Heru untuk rawuh, untuk ketemu kita semua. Harapannya dari beliau kita akan mendapatkan banyak inspirasi gitu ya. Termasuk nanti ayah bunda barangkali ada banyak kendala masalah yang perlu dikonsultasikan. Maka mumpung ketemu dengan beliau ini, mohon bisa diikuti dengan sungguh-sungguh, dan kemudian di sesi dialog nanti bisa dengan sampaikan semua yang menjadi kendala, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, harapannya semua bisa terkonsultasikan dengan Ustadz Heru, begitu ya? Saya kira itu Ustadz Erlin, sekedar pengantar saja, karena nanti intinya adalah bersama Ustadz Heru, bukan dengan saya ya. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih ayah bunda atas supportnya selama ini, atas kesabarannya yang luar biasa dan mendampingi anak-anak gitu ya. Dan mohon maaf jika kemudian upaya-upaya sekolah ini masih dirasa ada yang kurang. Saran dan masukan dari jenengan sangat kami butuhkan demi memberikan layanan terbaik buat anak-anak kita, dan selamat mengikuti parenting pagi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Ain. Ayah bunda yang ada di rumah, sebelum kita masuk ke acara inti, yang lewat sebentar ya ayah bunda. Iklan dari PSD Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20 untuk Ustazah Tia. Terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan. Terima kasih Ustadz Heru, Ustadz Ain, dan juga Ustadzah Erlin. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk panitia penerimaan siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Assalamualaikum Ayah Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali pada kesempatan kali ini bisa menyapa panjenengan semuanya, terutama ayah bunda dari kelas 2 dan juga kelas 3. Info dari panitia PSD untuk tahun ajaran kali ini, tahun ajaran 2021-2022, insya Allah Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20 Surabaya siap menerima siswa baru untuk tahun ajaran tersebut. Dan alhamdulillah mulai tanggal 14 November kemarin sudah resmi dibuka penerimaan siswa baru kami. Monggo ayah bunda yang punya adik ya, yang punya putra atau putri yang usia pada sudah TKB, atau barangkali ada saudara, tetangga yang membutuhkan info untuk mencari sekolah mana yang layak dan sekolah mana yang sekiranya insya Allah tepat untuk Ananda. Dan panjenengan sudah membuktikan guys sekolah kreatif seperti apa. Nah untuk itu kami butuh bantuan panjenengan semua. Kami mohon bantuan panjenengan semuanya. Barangkali ada yang membutuhkan info sekolah kami, mohon disampaikan. Atau bisa langsung saja datang ke Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20 Surabaya di Jalan Tembok Duku Butulan 7 pada jam kerja pukul 08 sampai pukul 1. Insya Allah akan ada guru-guru piket yang siap untuk memberikan penjelasan dan siap menerima calon siswa baru untuk tahun ajaran ke depannya. Dan yang terbaru lagi,
yang terbaru untuk siswa baru tahun ini yang sudah mendaftarkan diri dan bersedia bergabung, berarti sudah mengembalikan formulir nggih Ayah Bunda, maka ada diskon sebesar 2 juta dari TK non-aba dan juga diskon 2,5 juta dari TK aba. Monggo Ayah Bunda yang adiknya siap sekolah tahun depan, langsung saja, tidak pakai lama, masuk ke kreatif nggih Ustazah Erlin nggih. Saya aja 2 loh Bu, PP Surabaya Gresik. Tak belani. Cari apa? Cari sekolah terbaik untuk Ananda, gitu nggih. Kemudian satu lagi, ini di bulan November ini promo itu jangan dilewatkan, ya. Kalau sudah lewat bulannya, maka lewat juga diskonnya akan berubah lagi. Maka dari itu gunakan kesempatan sebaik-baik ini Ayah Bunda. Dan juga satu lagi yang sudah ada kakak di kreatif nggih. Wow. Adiknya mau masuk ke kreatif, insya Allah ada diskon khusus. Wah. Saya barusan di BCI tadi sama Bapak Kepala sekolahnya. Diantar diskon dari panitia. Nah, ya ada diskon spesial. Kami sangat terbuka sekali kalau ada adiknya yang ingin bergabung dengan kreatif. Monggo gunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk bergabung dengan Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20 Surabaya pada bulan November ini. Terima kasih banyak, infonya insya Allah jelas. Kalau kurang jelas, bisa japri guru kelas masing-masing. Ustazah, saya butuh info. Monggo, insya Allah kami siap untuk melayani panjenengan semua. Setia, mungkin Ayah Bunda perlu tahu juga tahun ini naik berapa. Oh iya. Biar tahu kenaikannya. Kan sekarang kan trennya semuanya pada naik. Betul. Tren naik ya, Iya, Gus. tren Iya. naik sekarang. Kalau tiap tahun masuk tahun ajaran baru trennya naik, khusus tahun ini di masa pandemi ini Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20 tidak mengadakan kenaikan. Gimana Ustazah? Sama seperti tahun ajaran yang lalu. Jadi tidak ada kenaikan biaya sama sekali. Kalau memang tidak percaya Bunda, bisa dibuktikan. Datang saja ke sekolah. Nah, atau bisa nanti Boleh dibacakan gitu. minta info. Harus ke sekolah pengen tahu. Nah, Main barangkali kangen sama Ustazah. main teka-teki panitia. Oke, ya. Akan kami bacakan untuk rincian biayanya. Ya, kalau kurang jelas nanti bisa Jawel guru kelasnya. Sudah kami siapkan info untuk biaya pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Jadi pembelian formulir pendaftarannya sama 400.000. Kemudian SPP per bulan untuk tahun ini sebesar Rp700.000. Dana pengembangan pendidikan gelombang 1 yaitu bulan November Desember sebesar 9 juta. Untuk DPP gelombang 2 bulan Januari Maret sebesar 10 juta. Gelombang 3 April Juni sebesar 11 juta. Sedangkan untuk kegiatan pembelajarannya insya Allah pada kisaran 3.500.000. Ini biaya normal Bunda ya. Sekiranya kita berdoa ya, kita positive thinking tahun depan masuk tatap muka. Amin, amin, amin. Untuk kegiatan ekstrakurikulernya 1 juta. Untuk kegiatan outbound-nya 900.000. Total gelombang 1 15.500.000, gelombang 2 16.500.000, gelombang 3 17.500.000. Selain itu di pembiayaan itu juga belum termasuk biaya seragam. Untuk seragam putra sebesar 1.880.000 dan untuk seragam putri sebesar 2.065.000. Monggo Ayah Bunda, diskonnya itu belum diskon, itu masih harga normal. Kalau ternyata, kalau ternyata pandemi lagi dan belum ada tatap muka, insya Allah biaya pembelajaran ekstrakurikuler dan outbound akan dikembalikan ke panjenengan. Untuk pembelajarannya juga ada potongan Bunda, karena kita tidak sepenuhnya pembelajarannya, jadi ada biaya yang dikembalikan, ada yang memang tetap digunakan untuk kegiatan pembelajaran Ananda di sekolah. Oke. Demikian Ayah Bunda, barangkali ada yang bertanya? Monggo Silakan terkait dengan penerimaan siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Dibuka dulu, Ustaz Imam. Monggo, barangkali ada yang tanya, lambaikan tangan gitu atau bersuara gitu, monggo Bun. Nggih. Silakan.
Ya. Ada yang melambaikan tangan Ustazah? Di unmute aja Ustaz Imam. Ya. Sudah ya. Oh gitu ya. Tidak ada ya. Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan, jelas semuanya. Oke. Ya. Berarti kalau tidak ada yang bertanya di sini tentang PSB, insya Allah jelas. Dan kami tunggu japriannya, kedatangannya, dan juga calon siswa barunya di sekolah kami. Terima kasih banyak ayah bunda semuanya. Bisa dilanjutkan kegiatan webinar kali ini. Saya juga bergabung loh Bun. Saya juga punya anak di kelas 3. Jadi saya juga pengen tahu bagaimana nanti strateginya seperti apa. Bisa dicoba di rumah. Kalau ada ada hal yang memang kurang jelas, bisa ditanyakan dengan pembicara kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Saya ucapkan dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan lagi ke Ustazah Erlin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak kasih. Ustazah. Ya. Ya. Terima kasih banyak Ustazah. Ya Bunda, mungkin jika ada saudara atau putra putri atau tetangga yang ingin mencari sekolah yang terbaik untuk putra putrinya, mungkin bisa direferensikan untuk mencari informasi dan bergabung di Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20 Surabaya, tempatnya di Jalan Tembok Dukuh Butulan 7. Oke. Menginjak sesi selanjutnya, acara webinar parenting dengan tema strategi belajar bersama Ananda di rumah selama pandemi akan segera kita mulai. Sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan sedikit profil tentang Ustadz Heru Cahyono. Ustadz Heru Cahyono lahir 60 tahun yang lalu. Terus Ustadz ya. 60 tahun itu ya. Tepatnya 27 September tahun 1960. Gak kerasa. Ya, berarti Dua putra ya Ustadz ya. Iya. Alhamdulillah. Sudah cucu belum tapi cucu ya? Belum. Baru mantu ya. Iya. 60 Terus ya. Ustadz Saya kira Heru 50 kan ya. sudah merintis atau membuat sekolah kreatif sejak tahun 2002. Iya, betul ya Ustazah. Ya. Sejak tahun 2002, sekolah kreatif pertama itu didirikan di Baratajaya. Baratajaya, nggih Ustadz nggih. Iya. Disusul dengan sekolah-sekolah yang lainnya yang alhamdulillah sampai sekarang sudah sampai 14 sekolah kreatif ya Ustadz Iya, di seluruh se-Indonesia. Indonesia ini. Yang kedua lahir setelah sekolah kreatif SD Muhammadiyah 16 adalah SD Muhammadiyah 20 yang ada di sini ini. Terus setelah itu Bangil ya Ustadz nggih. Bangil ada sekolah kreatif SD Muhammadiyah Madiun, ada sekolah kreatif Aisyah Madiun juga, nggih Ustadz. Iya. Ada di Bontang, Kalimantan juga ada, di Tuban, Samarinda, Purbalingga, di Menganti, nggih Ustadz nggih. Dan yang terbaru ini Surakarta untuk Ya, SD-nya Solo, ya, ya. SD-nya ya Ustadz Tulangan ya. Selambangil itu. Darjo, Tulangan. Iya, Tulangan ada. Oh iya, di Tulangan, tetangga Bang. sendiri Bang, lupa ya. saya. Sedangkan selain SD juga ada SMP kreatif juga. Yang pertama didirikan adalah SMP 18 atau yang biasa disebut dengan e-school ya Ustadz Ya. di daerah Rungkut. Terus ada juga SMP kreatif di Cianjur dan juga SMP kreatif di Samarinda. Iya. Betul ya Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kreatif tidak hanya di Baratajaya dan juga di Tembok Dukuh, tetapi alhamdulillah sudah menyeluruh di Indonesia. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa untuk Ustadz Heru. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja menginjak sesi selanjutnya, yaitu webinar. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan Ustadz Heru, monggo. Ya, terima kasih Ustazah Erlin dan Ustadz Nain selaku kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, warahmatullahi wabarakatuh. kelas 2 dan kelas 3 yang luar biasa. Soalnya saya jelas ya. Ayo. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya sih bersyukur, alhamdulillah ketemu panjenengan
baru pertama kali. Baru pertama kali tidak tatap muka tapi tatap layar. Tapi tidak mengurangin, Tetap monitor. ya tidak mengurangin rasa emosional saya ketemu panjenengan semua. Gitu. Jadi kelas 2, kelas 3. Saya kepingin kenalan dulu sih. Yang kelas 2 bisa angkat tangan. Kelas 2 angkat tangan, silakan angkat tangan. Kelas 2, yang kelas 2. Ada Mama Galuh, ada siapa itu? Alhamdulillah. Jauh nggak luar kebaca biasa. soalnya. Terima kasih sudah hadir dengan kami. Kelas 3, angkat tangan kelas 3. Kelas 3 angkat tangan. Banyak yang kamera. Tiga. Ada Umu Haki, ada Terima kasih. Wah, pesertanya jumlahnya 408. Alhamdulillah. 80 itu Ya, 480 ya. Oh, 480 ya. Mudah-mudahan yang tidak bergabung, yang belum bergabung, segera menyusul. ya segera muncul atau sudah memahamin gitu ya. Jadi alhamdulillah kalau sudah bisa memahamin karena sudah teruji selama 8 bulan. Iya, kalau yang kelas ini sudah 8 bulan. Ya, sudah 8 bulan teruji. Mulai Jadi Maret soalnya. ya. Bapak Ibu sekalian, mewakilin apa namanya? Kalau boleh dikatakan insan pendidikan begitu, mohon maaf pada orang tua semuanya begitu ya. Jadi selama ini persekolahan atau pendidikan itu kan teacher center gitu. Jadi sentralnya pada guru. Nah, setelah pandemi ini berbalik gitu ya. Jadi pada parent center, pada orang tua sentralnya gitu. Bisa jadi ada surprise atau shock gitu ya. Yang selama ini kita tidak tahu, orang tua tidak tahu bagaimana pola tingkah putra-putrinya ketika di kelas gitu ya. Jadi karena 100%, hampir 100% itu full bahasa Belandanya pasrah bongkoan. Pasrah bongkoan terhadap guru-gurunya begitu. Jadi sehingga orang tua hampir, dan bahkan anak-anak lebih kecenderungannya lebih percaya atau dalam tanda kutip lebih takut pada ustadz-ustadzanya daripada orang tuanya. Jadi omongnya guru ustadz-ustadzanya itu lebih mandi gitu ya. Jadi lebih mandi daripada orang tuanya gitu. Nah, bisa dikatakan ada hikmah begitu. Jadi hikmah pandemi ini sebenarnya bagaimana kita mensikapin positive thinking begitu, tidak pada negative thinking. Salah satunya tadi itu. Salah satunya adalah kita paham tentang karakteristik anak kita sendiri. Gitu. Jadi itu yang salah satunya. Gitu. Jadi yang dulunya kita tidak tahu sama sekali, sekarang mulai tahu. Oh gitu. Ada macam-macam ternyata karakteristik anak-anak. Bahkan adik dan kakaknya mungkin jadi berbeda. Jangankan adik dan kakak, mungkin panjenengan punya putra kembar itu aja berbeda. Berbeda itu, kembar itu berbeda. Apalagi punya adik kakak. Itu kalau 1 atau 2, kalau 3, wah pusing gitu. Tapi kalau dinikmatin, kalau saya sih dinikmatin aja. Itu pasti ada solusi atau jalan keluar yang dari sebuah kejadian inilah timbul. Kalau kita positive thinking akan muncul sebuah kreativitas, inovasi atau solusi yang bisa kita lakukan gitu. Bahkan kalau kita terlalu galau, terlalu takut atau was-was, malah kontraproduktif gitu. Jadi tidak bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bahkan untuk anak-anak kita. Gitu. Nah, tapi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya kalau ngomong tema ini, artinya strategi bijak mendampingi putra-putri kita belajar di rumah itu sebetulnya tidak hanya panjenengan, tidak hanya orang tua, tetapi juga lebih utama pada tanggung jawab di sekolah, guru-guru dan ustadz-ustadzanya. Bagaimana mendesain sekolah pembelajaran ini ketika di masa pandemi. Berbeda banget gitu. Dan bahkan mohon maaf gitu, jadi pemerintah melalui Kemendikbud dan Pak Nadiem pun memberikan kelonggaran, fleksibilitas kurikulum gitu. Oh ya Bapak Ibu sekalian, berkat doa kita semua ya, alhamdulillah gitu ya. Panjenengan sudah dengar enggak? Jadi kira-kira nanti kalau ini bisa jadi dilakukan itu. Jadi Januari nanti itu mungkin sudah bisa tatap muka. Amin, amin Tatap Allah, muka. mudah-mudahan.
Sekarang kalau boleh saya tanya, siapa orang tua yang senang anaknya tatap muka di sekolah? Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan kamu. Insya Allah. Hanya angkat tangan ya. Alhamdulillah. Nah ini salah satu persetujuan orang tua inilah salah satu kita berani akan membuka tatap muka pembelajaran di sekolah. Salah satunya. Nanti kita akan kerjasama dengan paguyuban atau komite atau ikhwan sekolah begitu ya. Jadi mudah-mudahan ada lampu sinyal hijau gitu. Jadi sinyal hijau anak-anak bisa ketemu dengan ustadz-ustadznya yang sudah 8 bulan. Panjenengan masih lumayan loh ya. Kelas 2 sampai kelas 6 ini lumayan ya. Masih pernah sekolah. Iya. Yang kelas 1 ini kasihan. Masih pernah masuk sekolah. Sekolah ya. Yang kelas 1 ini kasihan kelas 1 ini. Kelas 1 ini sama sekali tidak pernah tahu sekolahnya itu. Mudah-mudahan kalau masuk tidak kesasar nanti ya. Kalau belum tahu. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian Januari itu bisa masuk. Nanti sekolah insya Allah sudah menyiapkan prosedural prokes gitu ya, protokol kesehatan untuk keselamatan anak-anak kita khususnya begitu, dan memberikan rasa kenyamanan dan keamanan orang tua gitu. Jadi tinggal berapa bulan lagi dibetah-betahkan, apa dibetah-betahkan? Ya, dikuat-kuatkan, disabar-sabarkan, ditelaten-telatenkan begitu ya. Panjenengan mendampingin putra-putrinya di rumah untuk belajar. Nah, banyak sebetulnya kalau satu positive thinking, jadi open mind gitu. Kita harus membuka cara berpikir kita begitu. Jadi sekarang di era digital ini semuanya serba cepat, serba efektif, efisien, dan apa namanya? Ya tanpa batas gitu ya. Baik waktu maupun tempat gitu. Jadi udah ada. Dan anak-anak kita akan merasakan begitu, nantinya begitu. Dan sekarang ini sebetulnya sudah mulai melangkah pada era digital. Kalau kapan hari sebelum pandemi, putra-putri panjenengan dilarang bawa HP. Dilarang melihat HP. Sekarang malah dianjurkan bawa HP. Harus punya HP. Kalau nggak punya nggak bisa tidak pada belajar ya. Jadi bahkan sekarang diharuskan itu, haruskan punya itu ya. Jadi, nah salah satu sisi positif juga. Kalau dulu image anak atau orang tua ketika anak pegang HP itu pasti main game. Pasti main game. Tetapi sekarang alhamdulillah dengan adanya pandemi ini kalau positif thinkingnya adalah ketika anak-anak bangun pagi buka laptop, buka tab, buka gadget itu materi pelajaran. Itu alhamdulillah. Jadi merubah mindset anak-anak. Saya pun demikian. Kalau dulu anak-anak pinjem HP-nya. Gak iso. Kayaknya buat KW. Jadi udah ngomongnya cari duit untuk bekerja, begitu. Jadi ke anak-anak begitu sudah. Jadi, nah sekarang anak-anak sudah mulai ketika pegang HP harus belajar. Jadi, HP untuk belajar. Tidak hanya untuk game aja, tapi untuk belajar. Ini alhamdulillah sudah mulai membuka mindset anak-anak. Jadi, tapi ya tetap aja perlu pengawasan dan macam-macam. Memang ada shock gitu ya, shock terapi yang kita sama-sama rasakan. Kejadian ini tidak hanya panjenengan, semua merasakan begitu, kaget, gitu. Galau. Ya. Jadi wong dulu tidak boleh pegang HP, kok sekarang disuruh wajib pakai HP. Nah itu tantangan sendiri bagi orang tua begitu. Nah membuka pikiran, jadi positive thinking. Dan kalau dulu memang, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, guru-gurunya lebih paham gitu ya, tentang pola tingkah, kebiasaan, model belajar anak-anak, putra-putri panjenengan. Nah sekarang panjenengan juga belajar bagaimana mengetahui karakteristik kebiasaan model belajar yang dilakukan putra-putrinya. Tapi mohon maaf ya, saya amatin, saya salut ya pada anak-anak sekarang itu luar biasa gitu ya. Jadi sekarang sudah mendekatin waktu masuk jam berapa sini? Setengah 8 ya? Setengah 8 kurang gitu pasti dia standby sudah. Loh, itu luar biasa. Jadi mereka sudah disiplin. Gitu. Disiplin, sudah mandiri, bisa menyiapkan perangkatnya. Itu pakai kostum seragam. Loh, itu luar biasa itu. Padahal enggak berangkat ke sekolah. Tapi dia punya tanggung jawab, punya kemandirian, punya kemauan. Itu luar biasa. Yang luar biasa
cuma satu jasanya. Bisa punya Punyanya juga magnet, tentunya. ya. Apalagi orang tuanya yang tiap hari dampingin anak-anaknya. Mungkin kalau dulu awal-awal frekuensinya tinggi. Nah, jadi vokalis. Vokalis band, tapi suaranya fals. Semua mama vokal pokoknya. Suaranya tinggi terus ya. Sekarang dengan proses berjalan 8 bulan ini, panjenengan sudah mulai tahu celah-celah, sela-sela kebiasaan putra-putri panjenengan. Alhamdulillah gitu. Anak-anak sudah mulai tidak pakai didampingin, sudah online sendiri. Itu luar biasa gitu. Nah, ada karakter-karakter yang memang perlu kita ketahui begitu. Jadi kita supaya lebih dalam artian supaya lebih bijak, artinya paham terhadap karakteristik anak kita. Misalnya anak-anak yang introvert begitu. Anak introvert kan yang suka pendiam, pemalu, pendiam atau suka menjadi gitu. Nah ini memang biasanya dia sukanya yang sepi-sepi gitu, yang tidak banyak orang. Beda dengan yang ekstrovert. Atau kalau ngomong atau yang ambivert, kalau ambivert itu bisa jadi introvert, bisa jadi ekstrovert. Itu model-modelnya yang mudis, mut-mutan. Kayak seneng, oh serogep. Kalau enggak suka ya wes gitu ya. Karena sedang moodnya enggak enak gitu. Jadi mut-mutan gitu. Atau adaptasinya butuh waktu. Lama banget ya. Disuruh enggak mau gitu. Ayo enggak mau. Tapi kalau maunya sendiri, akhirnya dia buka. Ya semacam begitu. Nah, Kadang cocok gak gelem. nah. Sehingga kita tahu oh ternyata begitu. Sehingga kita tidak memaksakan kehendak kita terhadap anak kita. Menyesuaikan dengan karakteristik anak. Ada yang anak yang kinestetik gitu. Mobilitasnya tinggi. Oh, nggak bisa anteng. Katanya apa? Pokoknya lincip ya. Gajah longgo. Itu jaring becek keliling gitu. Tadi kayak bal bekel gitu ya, kayak bal bekel gitu ya. Aduh, kayak tenang belas gitu. Rata-rata mungkin ya, meskipun saya tidak penelitian dan saya tidak tahu, 80% putra-putri panjenengan gajah anteng gitu ya. Megah. Itu tidak bisa pakai tripod, harus pakai tongsis. Tripod gak ganggu, tongsis. Saya yakin gitu. Bapak ibu mesti bengak apa mana baik gitu ya. Bengak gitu. Di sekolah mungkin boleh. Nah, kita mungkin ustadz-ustadznya sudah paham. Masa konsentrasi anak itu paling banter itu 10 atau 15 menit. Ya. Itu maksimal. Kalau ustadz-ustadzanya tidak bijaksana, tidak kreatif, tidak inovatif, jenuh, belenger, pasti dia akan keluar dari tempat duduknya, pindah. Tinggal zoom gitu. Nah, tidak. Ke belakang atau kemana begitu. Itu pasti begitu. Jadi, nah makanya saya katakan tadi itu bukan tanggung jawab panjenengan aja. Menjadi strategi cerdas itu juga ada inputnya, ada masukannya dari sekolah. Bagaimana sekolah yang mendesain pembelajaran ini yang ringan, yang menyenangkan, tidak boring, tidak otomatis gurunya dituntut untuk maksimal menjadi artis. Oh iya, ustadz-ustadzanya ini sekarang jadi artis ibu, jadi artis Gak dadakan. bergaya kamera sekarang ya. pakai ada make up artisnya juga, gitu kan? Ngomongnya diatur, hati-hati, gitu. Tapi untung ada wali murid saya jadi kru multimedia. Oh iya, di mana ada wali murid yang supporting kita itu ya luar biasa itu. Wali murid kelas 4 itu ya, support kita itu. Jadi untuk IT-nya sekolah kita itu sehingga menjadi luar biasa begitu. Nah itu Bapak Ibu sekalian, kita sih disyukurin aja ya, teman-teman guru-guru disyukurin. Aku ini ya ngajar, ya kamera gitu, ya bikin skenario macam-macam gitu. Disyukurin itu dua makna, Ustaz. Disyukurin itu Syukur. disyukurin. Ya. Disyukurin yang positif. Tapi itu. akhirnya jadi lebih kreatif dan lebih Betul. muncul talent-talent tersembunyi Ya. yang luar biasa ini. Kita menganggapnya bukan itu halangan, tapi menganggapnya sebuah tantangan. Tantangan, luar Jadi biasa. tantangan ke depan sehingga kita menjadi lebih baik lagi sesuai dengan moto kita selalu berusaha untuk lebih baik. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sudah panjenengan tahu, oh kinestetik, ya kita harus sabar. Ditutno anak iyo, nah begitu. Nah ditutno begitu. Nah jangan nih, aja mlayu anak, gak mari-mari. Kare kok gak canteng. Niru sapa iku? Niru tangga sebelah. Nah, gak mungkin niru tetangganya ya, pasti niru ke bapak ibu. Kinestetik gitu. Ada yang auditory gitu, ada yang visual. Gitu.
Dia tidak nyimak, tidak menghadap, tapi dia mendengarkan gitu. Nah, Biasanya tahu. anak sekarang pintar Ustaz. Jadi Ya. kudum itu video dimatikan, tik terus ditinggal nyuan. Oh, iya. Dengar gitu. Kan Ya. gurunya enggak tahu. Nggak tahu, Ada betul. yang gitu kadang-kadang Ya. itu. Itu anak Kreatif saya ya? soalnya yang kelas 1. Itu kreatif sangat. Kalau sudah enggak nyaman guru dimatikan betul. gitu. Nah, ya memang nah itu makanya tantangan guru sekarang lebih berat gitu. Karena kita tidak tahu anak sedang ngapain di rumah gitu. Jadi itu tantangan bagaimana anak-anak tetap stay sekian jam atau sekian menit di materi kita tanpa dia meninggalkan tempatnya. Nah itu, Bapak Ibu sekarang juga begitu. Sekarang sudah alhamdulillah 8 bulan ini, kalau saya melihatnya sukses panjenengan. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Weh, luar biasa. Mungkin jadi enak Ustadz sampai tepuk tangan aku. Pendino rasane ngeluh pusing gitu ya. Anak siji gak apa-apa, anak telu loro gitu ya. Jadi, nah, itu sih jadi Bapak Ibu sekalian. Jadi kenalin model gaya belajarnya. Sama sih kalau di sekolah kita kan begitu ya. Ada yang tiduran, ada yang begini, yang begitu, macam-macam begitu. Teman-teman guru-guru di sini sudah memahami. Nah, panjenengan sekarang baru memahami. Ya Allah. Iki arek situ ya kok ngene, dan gurune arek selawe gitu ya. bukan curhat Bapak Ibu sekalian, bukan curhat. Tapi kenyataannya memang begitu. Tapi itu yang saya pribadi, saya paling suka yang anak begitu. Gitu ya. Jadi anak yang aktif, anak mobilitasnya tinggi itu saya lebih suka, karena lebih mudah mendeteksinya, lebih mudah. Kalau yang anak diem itu makan sulit. Mam ta, meneng ae. Melok ta, meneng ae. Gak jelas gitu. Kita ngomong banyak dibanding. Iya. Makanya itu kan kalau anak-anak yang tipikalnya yang lebih kinestetik atau lebih gerak banyak itu atau agresif ya. Ekspresif. Ekspresif itu lebih mudah untuk mendeteksi. Oh, ternyata di situ. Oh, ternyata di sini gampang. Itu lebih gampang mendeteksinya aja. Iya. Memang dituntut kesabaran tingkat tinggi. Nah, ya memang lah, aku gak tahu omah lah gitu ya. Boleh duit aja. Jadi ya, tapi insya Allah dari berapa bulan ini, alhamdulillah ada nilai-nilai hubungan keluarga, hubungan anak dan orang tua itu akan ada ketemu begitu, ada titik temu itu yang luar biasa begitu. Jadi, nah ini tidak boleh hilang. Nanti meskipun anak-anak masuk sekolah, nanti panjenengan jangan kembali lagi. Jangan ini urusannya guru, gantian. jangan ibu punya perasaan begitu. Itu syukur-syukur lebih ditingkatkan. Kalau sudah panjenengan dulu 0% tidak tahu problem perkembangan anaknya. Sekarang sudah mulai 25, sudah mulai 35, sudah mulai 50%. Udah tahu. Nah ini kalau dilepas mulai nol lagi eman. Ya. Jangan sampai itu dilepas. Karena panjenengan tinggal melanjutkan lagi 50, 60. Nah sehingga kita tahu banget kebiasaan model belajarnya. Yang sekarang itu tadi, jadi mengetahui karakteristik macam-macam anak. Yang ketiga komunikasi. Komunikasi dengan ustadz-ustadz. Tidak boleh diabaikan. Komunikasi sehingga berkolaborasi, ada sinergi di situ. Itu yang penting gitu. Jadi ketika sudah komunikasi begitu, menemukan titik temu sehingga pada anak-anak tidak miskomunikasi gitu. Antara ustadz-ustadz dan orang tua harus sama. Apalagi kalau di rumah misalnya antar ibunya, antar ayahnya harus sama. Apalagi kalau ada baik, nah pada mbaknya juga sama. Ketika orang tua sibuk misalnya, ternyata di rumah ada yang T-nya atau yang kum-nya. Nah itu frekuensinya harus sama, treatmentnya juga harus sama. Jangan sampai berbeda. Kalau berbeda nanti anak-anak jadi bingung. Yang satu ngomong A, yang satunya ngomong B. Jadi biasanya anak-anak akan memilih yang menguntungkan. Nah, yang menguntungkan. Yang suka ngasih jajan, ngasih kue, serba boleh ya. Nah, dideketin.
sing seneng ngene ngomel lah iki. Sing suka nyeneni ya iki. Ayo, mama jahat. Cakep jahat aja itu ya. Jadi itu diperlukan juga apalagi dalam keadaan anak-anak di rumah gitu. Jadi ini itu akan alhamdulillah itu sekarang mulai terungkap Bapak Ibu sekalian. Itu yang kita harus syukurin begitu. Jadi kita mulai tahu bagaimana kita harus lebih dekat dengan anak-anak kita. Gitu. Sehingga tidak shock ketika ada, mohon maaf, ketika pada suatu saat ada laporan dari Ustadz Bapak Ibu putranya bla 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 bla. Nah, panjenengan nggak kaget. Nah, jadi nggak kaget karena wis tahu, oh yang jenis ngono iku us ya. Nggak kaget. Masuk saya us, iya tahu padahal gak. Nah, jadi sehingga panjenengan tidak merasa loh kok beda begitu. Nah sekarang panjenengan sudah mulai tahu karakteristik anak-anak itu. Apalagi yang kelas 2, kelas 3 masih panjang banget sampai kelas 6. Ada masih 3 tahun lagi meninggalkan di sini. Nah ini maksud saya jangan sampai dilepas hubungan emosional yang sudah mulai dekat. Tidak hanya dengan ibunya saja, tidak hanya dengan mamanya saja, khususnya dengan papanya, ayahnya, bapaknya. Itu juga sangat penting. Jadi mudah-mudahan di kelas 2 dan 3 SMA Muhammadiyah 20 ini, sekolah kreatif ini, jadi sudah terjalin hubungan yang harmonis. Amin. Antara kedua orang tua, setelah itu ke ustadz-ustadz. Karena anak-anak itu apa kata kita. Gitu. Jadi jangan sampai anak-anak ini ada beberapa treatment atau beberapa statement yang tidak sama, yang dia terima. Gitu. Nah itu sih Bapak Ibu sekalian. Jadi saya sih sebetulnya pengamatan gitu. Jadi saya melihat betapa luar biasanya guru dan orang tua yang selama ini itu bisa menjadikan, saya salut gitu ya. Saya pribadi itu salut dengan keadaan yang kayak begini ini, masih anak-anak bisa stay belajar dengan tekun dengan waktu yang ditentukan. Itu luar biasa. Dan memang yang sementara ini yang belum dilakukan memang secara fisik ya. Jadi kata Ustadz tadi outbound-nya yang belum ada. Semua kita berikan sama gitu ya, sama. Ya. Tinggal outbound-nya aja yang mudah-mudahan kalau Januari sudah masuk. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, saya sudah tanya juga di tempat-tempat outbound itu, mereka sih terbuka gitu ya. Mereka terbuka, mereka welcome. Meskipun sama dibatasin jumlahnya atau macam-macamnya dibatasin gitu. Tetapi kan kalau kita oke, orang tua kan belum tentu juga. Jadi, nah itu yang butuh proses sinyal green light, baik itu dari Pemkot gitu, atau Kemendikbudnya atau dari panjenengan sebagai orang tua dan komite atau paguyuban. Gitu. Kalau kita sih wis ngempet lama, dengan anak itu masuk gitu. Jadi itu yang dari kami juga begitu, ingin anak-anak juga segera masuk, bisa tatap muka secara langsung, dan itu memang lebih positif untuk perkembangan anak-anak karena anak-anak itu kan mobilitasnya tinggi dan anak-anak harus bergerak, anak-anak harus banyak kegiatan sehingga pikirannya lebih banyak yang ke positifnya daripada yang ke negatifnya karena anak-anak lebih hampir 80% itu aktif, harus aktif gitu. Jadi tidak boleh diem gitu. Nah makanya itu kita itu memang berharap jadi bisa memaksimal eksplorasi apapun itu, baik cara berpikirnya maupun secara fisik gitu. Itu sih Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi terima kasih atas sumbangsi panjenengan yang luar biasa dan mohon maaf kalau selama ini bukan mengalihkan tanggung jawab ya. Bukan mengalihkan tanggung jawab. Tapi hikmahnya adalah itu tadi, panjenengan bisa memahamin semakin detail gitu. Jadi kebiasaan dan gaya belajar putra-putri kita. Itu Ustazah Elin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa sharing pengalaman dari Bapak Ibu selama 8 bulan ini yang bisa dirasakan. Mudah-mudahan bahagia. Amin. Enggak bahagia nanti. Mudah-mudahan bahagia dan optimis, tetap semangat gitu ya. Amin, Jadi, ya Rabbal karena alamin. tinggal beberapa bulan lagi tetap berdoa istiqomah. Mudah-mudahan Januari kita bisa
ketemu kembali. Amin bersama. Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah panjang lebar dan sesuai dengan kenyataan ya Ayah Bunda ya. Apa yang semua yang sudah disampaikan sama Ustadz Heru tadi. Tetapi setiap musibah, setiap kejadian itu tidak mungkin tidak membawa hikmah. Pasti semua membawa hikmah. Di antaranya pandemi COVID-19 ini. Dengan kita 8 bulan bersama anak-anak di rumah, bisa memahami karakternya, itu betul. Bisa membuat jadwal yang rutin untuk anak-anak, itu betul. Bisa memantau kegiatan mereka, itu betul. Sesuai dengan kenyataan semua yang sudah disampaikan sama Ustadz Heru itu tadi. Yeah. Terus Akhirnya tambah pinter juga. dalam Tambah pinter, bisa nge-zoom, Iya, bisa betul. terus pembelajarannya. menguasai Tambah gadget pengetahuan. juga, Belajar Masya juga, Allah. makanya. Iya, banyak sekali hikmahnya pengetahuan. ternyata. Ikut jaga-jaga ke HP, banyak PS. Iya. Terus Ikut bersekolah. alhamdulillahnya lagi ya Ustadz ya, sekolah kreatif ini tidak melulu memberikan worksheet atau materi atau pelajaran akademik saja, tetapi ada juga keterampilan seperti membuat sebuah kreasi gitu. Ya, life skill. Jadi Ada ya, proyek-proyek life skill juga. setiap hari Jumat di akhir pekan itu juga ada. Jadi anak-anak tidak bosen. Variatif ya. Iya, variatif sekali. Jadi ketika mereka capek nulis terus, besoknya ada pelajaran art misalnya, menempel, mewarnai. Kalau mewarnai setiap hari ya Ustadz ya untuk kelas kecil, kelas 1 sampai kelas 3 ya. Dan aktivitas-aktivitas lainnya. Nah, Ayah Bunda yang di rumah mungkin ada yang mau curhat atau ada yang mau bertanya atau mau sharing, monggo silahkan angkat tangan. Boleh Nanti juga berbagi pengalaman. berbagi Ya, pengalaman juga bisa boleh. Untuk menginspirasi Ye. orang tua lainnya. yang lain. Iya, Jadi betul. nanti kalau ada pertanyaan yang jawab nggak harus Ustadz Heru kayaknya. Bisa Ya. juga dijawab sama ibu yang lain. Betul Oh, Bunda, sekali. kalau aku begini, Iya. gitu ya. Iya. Saling berbagi Sharing. tips dan Iya. trik. Kita manfaatkan waktu kita sampai pukul 12 ya Ustadz hari ini ya. Iya, monggo, Ya. Kita monggo. manfaatkan dengan baik, kita sharing bersama, bertukar pendapat, berbagi pengalaman. Monggo silakan. Yang mau menyampaikan monggo silakan angkat tangan. Nanti saya panggil namanya nggih. Bunda. Monggo silakan. Bisa dilihat kanan kiri, Pak Imam. Bunda Mbak Sari. Nggih. Nggih, Bunda. Ustazah, nggih. Nggih, monggo Bunda. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Heru, Ustadz Ain, dan Ustazah Erlin. Saya hanya semacam sharing aja, nggih, Ustazah. Monggo Monggo ya, Bu. Bunda. Nggih. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Sekolah Kreatif Muhammadiyah 20, nggih, soalnya anak-anak benar-benar kalau belajar tuh nggak pernah bosen Ustazah sebenarnya, nggih. Alhamdulillah. Sampai nggih, kalau lihat teman-temannya itu yang sekolah lain tuh kan bosen nggih, menjenuhkan. Ya, jadi dengan berbagai macam sajian di TV kreatif dan juga cara pembelajaran serta worksheet yang diberikan itu benar-benar membuat anak itu sebenarnya semangat Ustazah nggih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Dan saya juga sangat benar-benar terima kasih besar-besarnya kepada pengajar yang sudah sangat susah sekali nggih Ustazah untuk membuat Jam 7 pagi. tayangan seperti itu Pasangnya. Ustazah. Oh, Susah payah. soalnya kan nutup plafon di sini. Nggih, sangat susah payah sekali kalau saya lihat untuk mempersiapkan semuanya ya Ustazah ya. Cuman memang kalau anak-anak belajar di rumah itu Ustazah beda memang sama di sekolah. Contohnya saya memang kalau seperti putra saya yang kelas 2, memang anaknya lebih ke arah penurut, seperti Mbak Sari itu penurut gitu. Sedangkan kalau adiknya ini beda Ustazah. Kalau sama mamahnya dia itu cenderung Ngerti dirasaan itu dibanding-banding. Nah, kalau sama mamanya tuh cenderung dia anu Ustazah lebih apa ya namanya? ayo didengar anak. Lebih sama mamanya Ustazah. Jadi contohnya nggih,
Kalau contohnya kalau saya ajarin membaca, kan dia kebetulan kurang lancar membaca menulisnya sejak TK. Kalau saya ajarin membaca, dia mesti bos, aku ini aku capek, aku bosen gitu-gitu Sada. Tapi kalau di telepon Ustazah, kok cepet gitu loh Sada, cepet langsung bacanya nulisnya. Saya juga heran, itu salah satu kekurangan bagi saya kalau misalnya anak-anak belajar di rumah bersama orang tuanya. Itu Ustazah. Ya insya Allah nanti mungkin kalau Januari jadi diizinkan masuk ya Ustazah. Mungkin ya alhamdulillah buat orang tua seperti saya. Sebenarnya memang banyak hikmahnya positif, banyak sekali. Alhamdulillah. Banyak sekali alhamdulillah dengan anak belajar di rumah itu kita jadi sama-sama memahami ya Ustazah ya. Anak-anak memahami karakter orang tuanya. Dan orang tuanya juga sambil belajar memahami karakter anak juga. Pokoknya intinya semua itu dari orang tua. Kalau selama belajar di rumah ini ya Ustazah, benar-benar tergantungnya dari orang tua. Kalau orang tuanya moodnya lagi jelek ya pasti nanti semuanya kacau, semuanya drama. Ustazah. Jadi kalau moodnya udah baik mulai pagi ya insya Allah anak-anak nurut semua Ustazah, cepat selesai gitulah Ustazah. Jadi intinya dari orang tua semangat insya Allah anaknya juga pasti semangat gitu ya Ustazah. Cuman ya mungkin kurang efektif aja kalau misalnya contoh seperti putra saya tadi itu. Jadi kok lebih efektifnya kok sama Ustazah gitu. Ya, ini anaknya Ustazah, ya. Ya saya cuman semacam sharing dan saya cuman berterima kasih di sini media saya berterima kasih sebesar-besarnya sama sekolah yang udah susah payah ya nak ya. Yang udah bersusah payah membuat pembelajaran selama 8 bulan ini menjadi tidak bosan buat anak-anak itu Ustazah. Terima kasih semuanya Kalau gitu aja Ustazah, Ustadz, matur nuwun sangat. Amin. Bunda. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita kasih warahmatullahi wabarakatuh. yang luar biasa. Keren ya. Mbak Sari kelas 2 Memang aku. benar Ustazah. Oke. Alhamdulillah sudah ada testimoni dan juga curhatan hati ya Ustaz. Itu gini ya Bunda. Bukan hanya orang tua yang lebih paham tentang karakter anak. Anak juga lebih paham tentang orang tuanya. Iya betul. Ternyata guruku nang oma itu keren gitu. Beda jauh dengan guruku di sekolah gitu ya. 24 jam non-stop soalnya. Insya Allah. Dan ini memang benar pengalaman juga dengan anak saya ya. Anak saya kan 3 bareng di rumah itu ya. Itu sepupunya juga sekelas. Yang mbaknya kelas 6, yang adiknya kelas 1. Itu kalau sudah siang gini mesti datang ke rumah nungguin ikut belajar. Oh gitu. Loh, itu dia tanya, "Loh kamu nggak sekolah dah?" Aku disuruh ngerjakan LKS. Goreng. Jadi dia bilang, "Kamu kok tiap hari belajar sih, Jit?" Enak ya tiap hari sama. Loh iya kita lagi VC, kita lagi gitu. Dan tugasnya kan macam-macam. Iya. Besok lagi main gitu. Kerjakan apa, Jit? Ini ada proyek gini gitu. Kamu nggak ada proyek? Enggak, aku ngerjakan LKS. Jadi kasihan sekali. Akhirnya yang awalnya bayangan orang tuanya menyiapkan wifi di rumah ya, karena kita pasang wifi karena memang anak 3 bareng ya. Kadang bapak iya butuh mengudara. Budenya ikut masa wifi juga. Akhirnya wes tak putus wifi ku gaya apa ya. Kalau LKS nggak pakai wifi nggak apa-apa ya Ustaz? Nggak usah, cukup pakai WA gitu ya. Oke, dan terima kasih atas supportnya yang luar biasa, Ayah Bunda. Kalau disampaikan di rumah kurang efektif ya pastilah. Namanya juga memang settingan di rumah kan memang bukan di setting seperti di sekolah. Di sekolah kan semua kita sudah dari tempatnya, dari perangkatnya memang kita setting untuk pembelajaran, sehingga tetap di masa pandemi ini kalau kita lihat negatifnya ya memang tidak mungkin. Tetapi paling tidak dengan begini orang tua sudah terlatih. Dan ini kalau disampaikan Ustaz Heru, kalau bisa kita jaga terus, nanti sinerginya akan semakin kuat ketika anak-anak masuk. Karena nanti ke depan Ayah Bunda sepertinya model-model pembelajaran daring ini kayaknya akan terus mengikut walaupun anak-anak masuk. Jadi kombinasi antara daring, luring, tatap muka ini sepertinya akan terus. Bahkan saya sempat punya feeling saya ini. Mudah-mudahan feelingnya ini benar. Ke depan mungkin Kemendikbud atau pemerintah itu akan memberikan bantuan BOS yang dulu dalam bentuk buku, kayaknya ke depan nggak bentuk buku, mungkin bentuk tab. Bukan cuma kalau sekarang masih kuota, ke depannya kemungkinan pakai tab. Yang kemudian perpustakaan itu ada di dalam tab ini, sehingga nanti akan terkoneksi dengan
dengan gurunya, dan mungkin nanti papan-papan kita nggak lagi pakai whiteboard kayaknya, papan digital. Ya, Ini smartboard. saya yakin ke depan menuju ke sana itu tidak bisa kita hindari, karena memang percepatan teknologi ini memaksa kita harus adaptif tadi itu. Dan ini kita sudah dipaksa untuk bersiap-siap. Kayaknya begitu ke depan Iya, ini. iya. Sepertinya seperti itu. Oke. Oke. Begitu ayah bunda yang ada di rumah, mungkin ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu atau mau Testimoninya, bertanya, mumpung ada Ustadz Heru di sini loh bunda. Kalau enggak digunakan kesempatannya ini eman sekali. Sama-sama. Monggo. Monggo ayah bunda, silakan. Ya. Silakan angkat tangannya. Tanya boleh, sharing boleh, konsultasi boleh, saran masukan juga boleh. Berarti luar biasa ini walaupun sekolah Kelas kita ini ya. 2, 3. Iya. Ya. Luar Jadi, biasa. ya. Selain bekerja, Di unmute biar dengar. Langsung mengumpulkan ngomong aja enggak apa-apa, pakai Nah. suara, kalau pakai angkat tangan enggak kelihatan. Sangat paham banget. iya. Dan di sela-sela kesibukannya bekerja, Masih, tetap ya, mengontrol pembelajarannya anak-anak dan Iya. pengumpulan tugas pun tidak terlambat. Nah, Luar biasa Alhamdulillah. Ustadz. Iya. Ya. Intinya yang penting ayah bunda koordinasi dan komunikasi dengan wali kelas ini itu sangat penting. Intens. Jadi apapun kendala dengan di rumah segera disampaikan supaya nanti wali kelas itu bisa menyikapi ya. Termasuk ketika harusnya pagi ini selesai, terus ada kendala, ada masalah, lah ini segera diinfokan. Sehingga nanti gurunya mungkin bisa cari solusi alternatif, mungkin ditunda nanti siang, atau nanti kita janjian di sore. Karena memang di masa seperti ini, kami pun juga harus banyak berlapang hati untuk membuka sikap maklum ya, dengan kendala-kendala yang ada di rumah. Iya. Yang penting terkomunikasikan. Jangan sampai kemudian tidak ada kabar, nggak ada suara, terus kemudian anaknya ini entah kemana gitu ya. Kita juga Akhirnya tidak tahu gurunya karena nggak bertanya-tanya lihat ya, ya. Ustaz. Akhirnya guru tanya, ini ada iki nang di gitu ya. Nah, jadi tolong ayah bunda untuk terus direspon. Monggo, yang mau tanya ini. Monggo ayah bunda, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Siapa ini? Oke. Sambil menunggu pertanyaan selanjutnya dari ayah bunda, mungkin saya yang akan bertanya ini ke Ustadz Heru ini. Boleh. boleh. Ustadz, apakah kegiatan belajar yang seperti kita lakukan selama ini itu bisa disebut juga dengan merdeka belajar yang sering disebut-sebut Ya. akhir-akhir ini, Ustadz? Ya, ini konsep merdeka belajar yang perlu dibangun. Sebetulnya Iya. memang sudah kita masuk pada itu, ya, merdeka belajar. Jadi memberikan ruang sebetulnya di kemudian hari ini, dan itu sudah menjadi visi dan misi sekolah kita ini. Ya. Bagaimana anak itu menjadi dirinya sendiri, dari tanpa intervensi orang tua. Makanya ke depan itu pada potensi, pada talent, kecenderungan putra putri kita kemana begitu. Passionnya Ya, dicari jadi juga, passionnya di mana. Itu nanti yang memberikan memang kita akan mengarahkan ke sana. Ada yang mungkin lebih berbakat di akademik. Mungkin lulusan di sini sudah ada yang di kedokteran, ada di ITS, ada juga begitu. Ada yang Mungkin- jadi pemain Nah. U19 itu. Ada yang talentnya di olahraga, kinestetik. Jadi pemain sepak bola yang internasional. Ada yang talentnya di visual gitu, jadi art. Ada bisa gambar begitu. Itu sekarang sudah kelihatan Bapak Ibu sekalian. Jadi lulusan kita sudah terpampang nyata. Beragam Ya, sudah talent. mulai Jadi kelihatan tidak, Variasi. tidak lagi seragam. Dulu kita belum Bervariasi. tahu ya, karena kita belum meluluskan itu. Tapi sekarang kita berani ngomong begitu karena sudah ada buktinya. Buktinya. Gitu. Nah itu kita sudah praktekkan merdeka belajar itu sejak dulu sebetulnya. Karena mungkin dulu tidak ada istilah. Iya. Tidak ada istilah merdeka belajar. Iya. Ketika ada istilah itu ya kita sudah melakukan itu. Gitu. Memberikan ruang eksplorasi lebih anak-anak memilih sesuai dengan passionnya yang dimiliki. Ketika sekolah supporting, orang tua juga support, itu akan tumbuh dengan sendirinya. Itu luar biasa gitu. Nah itu sih Ustazah. Jadi makanya dengan merdeka belajar ini kita meluluskan talent-talent
artinya anak-anak yang sesuai dengan apa yang dia kemampuan yang dia punyai. Gitu. Itu yang sudah dilakukan, ini luar biasa gitu. Makanya Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepercayaan panjenengan gitu ya. Jadi sudah mengamanahkan putra-putrinya di sini sampai 3 atau 4 tahun lagi gitu. Jadi testimoni panjenengan menguatkan eksistensi sekolah kita ini gitu. Jadi mudah-mudahan bisa menarik perhatian dari orang-orang masyarakat yang lain begitu. Jadi testimoni panjenengan sangat luar biasa. Jadi kita terima kasih dengan testimoni panjenengan itu lebih memperbesar nama sekolah kita. Jadi memberikan kepercayaan terhadap masyarakat itu. Itu sih jadi mereka belajar itu di situ sih. Kita sudah melakukan itu sejak awal berdirinya sekolah ini 2003. Termasuk ini juga Ustadz Heru ya, terkait dengan pandemi dengan belajar digital ini. Anak-anak tentu merdekanya tidak sebatas merdeka dalam menjadi dirinya atau memilih yang sesuai dengan passion dan bakatnya, tapi juga merdeka dalam mengakses info. Kalau selama ini mungkin belajar itu masih banyak bergantung pada guru, seolah guru itu menjadi sumber ilmu satu-satunya, sehingga berapa kualitas gurunya ya segitu kualitas muridnya. Kalau sekarang tidak bisa begitu, karena anak kita harus terlatih mengakses dari Google, mengakses dari media. Ini sudah mindsetnya terbuka, bahwa ternyata di gadget itu ada segudang ilmu yang luar biasa. Dan ini juga memaksa guru untuk lebih inovatif, sehingga kemudian nanti guru itu tidak lagi lebih berfokus pada ilmu apa, materi apa, tapi bagaimana kemudian mengarahkan mana yang baik, mana yang kurang baik, bagaimana menyikapi. Nanti peran guru pada ini nilai tentang karakter, value ini yang kemudian tidak bisa didapatkan dari teknologi secanggih apapun. Dan itu yang ingin kita bangun di sini, sehingga nanti akan merasakan bahwa untuk menjadi orang hebat itu ada sejuta cara. Untuk mengakses ilmu, pengen erungin ini banyak cara gitu. Nggak harus nunggu kapan guruku nerang lagi ngerti. Sekarang pun tak klik dapat gitu. Iya, betul. Tetapi kemudian ada sisi lain yang lebih penting, bagaimana membangun karakter anak, kadang-kadang emosi, membimbing mereka ini yang kemudian tidak bisa diwakili oleh teknologi secanggih apapun, sehingga tatap muka ini menjadi penting. Maka ke depan mungkin kreatif tatap mukanya nggak banyak fokus pada pelajaran mungkin ya. Ada project-project, bagaimana kemudian anak belajarnya di rumah, kita kasih file ini dibaca, ke sini tinggal presentasikan. Gimana hasil belajarnya, sudah baca link yang dikirim peserta kemarin, presentasikan. Tapi pada ini, pada mereka mengeksplor, dan itu yang selama ini dipakai di negara-negara maju. Mereka terbiasa dengan menyampaikan argumen, menyampaikan pendapat berbeda, sehingga ketika ada perbedaan itu nggak emosional, yang dipakai itu rasionalnya gitu. Jadi nggak gampang terpicu konflik, nggak gampang justice, kemudian karena wis terbuka, dan ini keren sekali kalau Indonesia siap menuju ke sana. Ini kreatif harus memulai lebih dulu dari yang lainnya. Kita sebagai pionirnya nanti. Beberapa langkah lebih cepat daripada yang lainnya. Apalagi didukung orang tua yang luar biasa. Nah, ini yang paling penting, ayah bunda ini. Didukung panjenengan semua ini akan mempercepat proses era digital pembelajaran digital. Dengan nanti lebih titik tekannya pada bagaimana kita sama-sama ya. Jadi memperbaiki akhlak begitu, itu yang lebih utama. Jadi kalau teknologi dibiarkan saja, ya itu tadi kajian anak akan mencari sendiri begitu. Nah ini kalau tidak ada guru-gurunya menyiapkan di akhlak, di mentalnya, ada pengendalinya ya Ustaz. Jadi guru hanya pengendali, memastikan bahwa anak ini ketika berseluncur itu tetap di jalan yang benar atau harus ada pengontrolnya. Betul, karena semua dipertanggungjawabkan. Iya, betul. Itu sih Ustazah Erlin. Bagus. Ayah bunda, mungkin ada yang bertanya? Monggo, penanya kedua, mungkin Mas Haki selalu senyum dari awal sampai sekarang, soalnya saya senang sekali lihat senyumnya ini. Mungkin ada yang ditanyakan bunda? Semangat optimis itu. Iya, semangat sekali ini. Ada yang ditanyakan bunda? Eman loh bunda kalau nggak tanya. Mau ketemu Ustadz Heru ini. Luar biasa. Monggo, bisa di unmute speakernya biar terdengar suaranya.
berbagi cerita juga boleh Bunda, karena Iya, tadi sharing sangat nggak menginspirasi apa-apa. tadi. Monggo, Tadi silakan. dari Bundanya Mbak Sari tadi sangat menginspirasi. Yang punya putra putri lebih dari satu. Penting untuk berbagi itu supaya kita lebih optimis di dalam Ketika mengawal setiap pagi anak-anak harus menyiapkan gadget-gadget dan optimal. Ternyata panjenengan tidak sendirian. Gitu. iya. Saling menguatkan Bunda. Siapa tahu bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk yang lainnya, lumayan Bunda dapat pahala. Monggo Bunda silakan. Yang mau bertanya monggo. Hebat ya. Masih belum ada Iya. ini kayaknya Ustadz. Iya. Saya lanjut aja, kalau gitu tanya lagi ke Ustadz Heru. Kok saya terus ya yang tanya Bunda ya, gimana ini? Orang tuanya sudah luar biasa. Iya. Halo. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dia masuk. Alhamdulillah ada yang tanya. Iya Pak. Monggo, Bapak. Iya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah. Oke, Bapak. Iya, Bapak. Saya wali muridnya atas nama Keva kelas 3. Ya, Oke, iya. Pak. Ini yang gambarnya Iya, yang gambarnya bagus itu, iya. Terima kasih. Iya Pak. Ya, Iya. saya cuman mungkin sedikit tadi kan mungkin anak saya adalah salah satu yang mungkin setengah introvert ya, Kak. Mungkin mungkin Ustadzah tahu lah gitu ya, mungkin yang terus yang kalau di rumah ini kan terus terang kita ya terutama ibunya yang mendampingi pada saat kalau ada pertemuan atau ini ya memang full ya untuk saat ini gitu. Saya cuman gini Ustadzah, kalau nanti tatap muka itu kan pasti ada perubahan lagi gitu kan, pola tubuhnya, pola pembelajarannya seperti awal. Terus itu yang saya tanyakan gini sebenarnya sih, pada saat tatap muka itu apakah semuanya langsung ketemu gitu ya, mulai kelas 1 sampai kelas 6, apa ada tahap-tahapan gitu? Itu sih pertanyaan saya. Jadi mungkin ada perubahan di saya sih ya lihat anak saya gitu, Ustadzah. Itu yang pertama. Yang kedua saya coba sharing pengalaman saya mengenai gadget. Kan terus terang kalau sudah pegang HP kemudian misalkan kelas atau lewat online itu daring itu selesai kan mereka kepegang terus nih HP-nya. Mereka cenderung untuk main YouTube segala kan ini. Iya. Gitu kan, apalagi memang sebagian pelajaran itu datangnya dari YouTube kan. Sekali. Gini, saya juga punya pengalaman, cuman pada saat kalau bapak atau ibu yang lain itu kasih HP itu kan kita kadang gini, misalkan saya punya HP untuk pekerjaan saya, kemudian anak saya pakai HP ibunya, tapi kan gimana bisa ngontrol supaya dia melihat YouTube yang lain itu supaya kita bisa ngontrol gitu kan, artinya nggak melihat yang lain-lain kecuali hal-hal yang bermanfaat di YouTube itu. Ini saya coba sharing, jadi gini, kalau mau menginstall YouTube atau pakai account, itu accountnya harus sama antara punya saya dengan punya istri saya. Jadi apa yang dilihat itu kita bisa lihat. Oh dia tahu pernah ini. Nanti kalau nggak sesuai dengan itu bisa di unselect gitu dari kita. Jadi dia nanti di YouTube sama itu nggak akan muncul lagi gitu. Misalnya gambar-gambar. Soalnya saya pengalaman anak saya kan suka gambar tuh. Dia lihat gambar-gambar yang mungkin istri saya pernah simbol-simbol yang mata satu itu kan kadang istri saya sudah pernah curhat ke ustadzah sih gitu. Akhirnya saya coba, ini hanya sharing ya, mungkin bisa kejadian ke orang tua yang lain. Jadi yang simbol-simbol itu saya nggak sukai gitu, atau itu saya anggap saya spam lah. Jadi dia nggak muncul lagi di YouTube kita. Itu ada. Jadi itu sih sharingnya ustadzah, mungkin bisa dipakai tanpa untuk ngontrol aja sih. Jadi yang satu pertanyaan, yang satu
yang duanya sharing. Terima kasih Ustadz, Ustadzah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya coba bantu Pak, sangat bermanfaat. Di Kemendikbud sudah memberi sinyal, Kementerian sudah memberikan sinyal bahwasanya kalau masuk itu 50%, Pak. 50% batasannya. Terus jamnya sekitar 3 sampai 4 jam durasinya. Dan itu semuanya harus bawa sendiri. Tempat minum, tempat makan, mukena, semua bawa sendiri. Campur. Nah, makanya nanti sekolah juga mendesain. Mungkin bangkunya satu-satu, duduknya berjarak. Gitu. Dengan kuota mungkin sekitar 15-an kalau melihat di kreatif ini. Jadi 15 siswa per kelas 1 guru gitu ya. Jadi, nah mungkin nanti di rolling Pak. Jadi mungkin di rolling. Ada kelas pagi, kelas siang mungkin. Kelas pagi, kelas bawah, kelas siang, kelas atas sampai mungkin sampai asar itu. Jadi dua shift, dua gelombang ya. 2 gelombang begitu. Jadi harapannya itu tadi kita lebih pada kenyamanan dan keamanan kesehatan anak. Itu intinya di situ. Jadi dan itu sudah ada green light, sinyal lampu hijau dari pemerintah juga begitu. Bahkan SKB 4 menteri kalau tidak salah itu sudah dilakukan begitu. Jadi dengan itu memang kita lebih hati-hati, lebih waspada dari menyiapkan protokol kesehatan ketika di sekolah gitu. Jadi mudah-mudahan dengan protokol kesehatan yang sudah kita lakukan, meminimalisir, mudah-mudahan juga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Itu intinya di situ Bapak. Itu Bapak jawabannya. Jadi insya Allah 50% kuotanya dan durasi waktunya sekitar 3-4 jam. Mungkin tidak pakai istirahat. Kecuali kalau kelas atas tetap kita mengutamakan sholat bersama. Intinya di situ. Matur nuwun Pak, terima kasih. Saya tambahkan dulu ya. Jadi kemungkinan ketika Januari besok masuk itu bukan berarti terus pembelajaran daring off total gitu Ustaz ya. Jadi karena masuknya itu masih pakai istilah new normal. Belum normal, ada new-nya itu. Kalau bahasanya PP Muhammad itu new reality. Lebih tepat ya, new reality. Ada realita baru yang di mana kondisinya belum bisa seperti sebelumnya. Sehingga anak-anak masuk itu lebih mengedepankan pada aspek psikis saja. Karena anak-anak ketika di rumah itu titik jenuhnya luar biasa lah. Begitu datang ke sekolah, merasakan suasana di sekolahnya, ketemu gurunya, itu secara psikis itu fresh. Ketika terrefresh, insya Allah untuk berikutnya akan lebih stabil dalam mengikuti pembelajaran daring gitu ya. Dan di situ nanti ketemu gurunya, itu kita bisa ada komunikasi secara langsung, motivasi bisa masuk, mengondisikan penyampaian materi itu paling hanya pokok-pokok. Pendalamannya tetap masih memerlukan pakai daring. Makanya masuknya pun juga di samping tadi kuotanya karena cuma 50, otomatis kan nggak bisa tiap hari. Karena hari ini kelas ini ya hari besok ganti kelas yang lain. Sehingga anak-anak dalam seminggu itu bisa cuma sekali atau mungkin 2 kali sesuai dengan kapasitas kelas yang ada gitu. Jadi kemungkinan seperti itu untuk ke depan nanti ayah Bunda ya. Dan tadi untuk masukannya bagus sekali ayah Bunda. Jadi dengan satu akun itu akhirnya apa yang dilihat oleh anak kita, orang tua jadi tahu dan kita bisa menyingkirkan spam-spam yang kurang bagus. Dan untuk Mbak Keva ini saya punya kenangan khusus ketika kelas 1 kok pas kelas 1 ikut waktu outbound-nya itu. Jadi anaknya itu gerak aja itu takut. Tetapi saya kaget ketika lihat hasil karya nggak sengaja di Facebook itu mamanya yang share itu. Iya. Loh, benar ini Bunda karyanya Mbak Keva gitu. Iya Ustaz, subhanallah, karyanya sudah karya profesional. Iya. Nah itu kalau di sekolah zaman saya dulu, maaf, sama guru paling bolak-balik disetrap itu. Belajar, ya Allah gitu. Tapi itu karya sudah master itu. Ketika menggambar detail sekali, keren Mbak Keva ini. Warnanya pun juga bagus sekali, ceria gitu ya Ustaz. Itulah kreatif itu bagaimana keberagaman anak ini tetap kita jaga. Karena kita nggak mungkin menuntut anak satu dengan lain sama gitu loh.
seperti kita dipaksa membandingkan hebat mana antara tupai dengan hiu gitu loh. Iya, betul. Nah, tinggal diadu di mana dulu. Kalau diadu di laut ya tupai angkat tangan, tapi coba disuruh lompat antar ranting, hiu ya kelepek-kelepek gitu. Karena memang begitu bakat yang Allah berikan. Terima kasih sekali untuk sharingnya Papa Keva tadi ya, keren banget. Jadi seperti itu kira-kira mungkin simulasi untuk tatap muka di bulan Januari besok. Bismillah, kita berdoa mudah-mudahan zona kita ini semakin menghijau dan akhirnya semakin subur ya, tidak kembali menguning lagi apalagi memerah gitu. Karena Surabaya sempat merahnya merah pekat menghitam gitu ya. Dan ini sudah mengarah ke hijau. Tetap kita jaga Bunda, Ayah Bunda ya. Kita terapkan pola hidup bersih dan sehat di rumah serta 3M itu terus memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah ini Ustaz Heru pakai masker karena nggak nyaman pakai face shield ya. Kalau saya karena butuh ketemu jenengan ya saya pakai face shield sama Ustaz Erlin ya. Tetap kita jaga itu. Ya gitu Ustaz Erlin. Iya terima kasih Ustaz. Iya, matur nuwun. Matur nuwun. Iya. Terus untuk YouTube itu mungkin setelah kita anak-anak kita menggunakan HP untuk belajar itu mungkin kita juga harus memberi ketegasan gitu ya Ustadz. Kalau misalnya selesai belajar jam 11, tak kasih waktu diskon setengah jam lagi, habis itu HP taruh, atau mungkin seperti itu juga boleh ya Ustadz ya? Kesepakatan, penting, perjanjian kesepakatan. Dan ini Ustadz, kalau sudah membuat kesepakatan itu harus dijalankan. Ini bahaya ketika kemudian orang tua buat peraturan sendiri, buat kesepakatan sendiri, ternyata nggak tegas. Akhirnya anaknya akan semakin berani. Wah, papa paling cuman ngomong toh. Oh itu malah bahaya. Kalau sudah mengatakan dan sudah sepakat jalankan, walaupun anaknya nangis, walaupun anaknya meronta, karena meronta itu juga senjata sebenarnya untuk menguji sejauh mana kita ini bertahan dengan prinsip kita. Kalau sekali kita kalah, besok meronta itu akan dijadikan senjata untuk menghabisi kita. Jadi harus tegas. Insya Allah lama-lama anak akan tahu, oh ternyata memang tidak boleh. Ketika dikasih kesempatan, ya tak manfaatkan betul. Oh kurang sekian, akan begitu. Begitu diambil, sudah. Jadi penting untuk menjaga komitmen. Ya kudu tega Ustaz Heru ya. Iya, betul. Dan tidak harus kasar, tidak harus kasar. Enggak sudah. Nangis ya digendong, dirangkul, di jalan-jalan dikasih yang lain. Pokoknya gak HP ya gak HP gitu. Jangan karena malu didengar tetangga, apalagi nenek ikut. Anakmu kok udah gak oleh gitu nih, aduh akhirnya gimana ini? Ya wis lah timbangku di sini nenek gak apa-apa nak, tambah 5 menit lagi ya loh, sudah ada tawar-menawar, bahaya itu. Gitu. Jadi kalau kita memutuskan untuk memberi sebuah peraturan harus konsisten dengan peraturan tersebut. Penting itu. Ya, biar dalam baik Ayah Bunda, mungkin ada yang mau tanya atau mau bisa Seneng mawon nggih. Nilin tuh. ada Ustaz. Ada kelas mana? Belum ada. Oke. Belum ada. Bisa dilambaikan tangan atau langsung bersuara gitu ya. Kita dengar dari sini. Oh ada. Itu. Siapa itu? Ibunya Mas Nara dari kelas 2 Angklung nggih Bun. Monggo Bunda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya selama daring ini Mas Nara itu lumayan untuk anaknya mungkin terlalu aktif ya. Cuman saya mohon bantuannya Ustazah Erlin, kalau seandainya ada tugas menyanyi, dia paling tidak mau mengumpulkan. Ngapunten sangat ya, saya sudah berusaha membujuk dia bilangnya enakan sama Ustazah Lia, dia kan masih terpikirkan kelas 1 belum 1 tahun ya. Iya, mamanya keras banget gitu kayaknya ya. Nyutingnya sudah setengah mati, tiba-tiba di tengah nggak mau, jangan dikirim. Nggak mau, jangan dikirim. Iya. Bantuannya kalau untuk urusan menyanyi, dia agak keberatan Ustazah. Gitu.
Itu ya, satu. Terus untuk yang kedua, ini kan di sela-sela daring ini, kalau usahanya belum telepon atau apa, kakaknya sering, Ma, adik mainan loh, Ma. Nggak nunggu usahanya video call atau apa, Ma, adik mainan. Sedangkan saya kan nggak nungguin di rumah ya, ya. Gimana caranya untuk menyetop gini, Soalnya kakaknya sendiri sudah sibuk sama daringnya masing-masing. Mohon untuk dibantu Mas Nara selama jam sekolah ini biar tidak terpantau untuk mainan di sela-sela sekolah daringnya ini Ngoten mawon, minta sarannya bagaimana biar bisa syuting saat dia menyanyi, karena kalau pelajaran menyanyi pasti tidak mau. Saya bingung, nanti saya terlalu keras bilangnya enak sama Ustazah mau sekolah. Pasti mau sekolah, sedangkan sekolahnya tidak masuk. Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebalikannya anak saya nggak disuruh nyanyi sendiri. Gitu. Kalau anak saya itu gambar, kalau suruh gambar itu wis ampun. Kadang sampai akhirnya mbaknya, kadang adiknya tak gambar tak Mas. Ya kan memang enggak bisa ya mau main kayak memang bagaimana ini Ustaz? Kembali pada satu, memang anaknya di tingkat agresivitasnya tinggi. Jadi lebih ke fisiknya begitu. Kalau itu akan kesulitan. Jadi memang dia mobilitasnya tinggi. Betul. Ya mungkin juga memang kecenderungan untuk bernyanyi itu agak beda dengan teman-teman yang lain begitu. Memang tidak bisa dipaksakan. Minimal yang tidak diselesaikan aja sudah lumayan itu, sudah lumayan. Gak fales saja sudah lumayan. Gak fales itu aja sudah lumayan, tidak apa-apa Ibu. Jadi atau memang ada semacam beda yang nanganin itu tadi, beda yang nanganin, ada yang dampingin. Kalau mungkin dengan mamanya kurang bisa lepas, tapi kalau dengan ustazahnya bisa lebih lepas. Itu sama kakaknya sih, nyanyi bareng. Oh iya, bisa nyanyi bareng, enggak apa-apa sama kakaknya. Ayo nyanyi bareng. Kombinasikan. Ibaratnya suara 1-2. Ibaratnya begitu. Itu mungkin salah satu cara kita supaya anak ini mau begitu. Betul. Yang penting nyanyi ya. Atau sekali-sekali nanti ustazah bisa membuka ininya, mute-nya itu dibuka, jadi sama-sama nyanyi semua gitu, misalnya begitu. Nah itu dia mau enggak itu. Jadi kalau dia suka memang nyanyi bersama, dia suka nyanyi, berarti ketika pendekatan individu ini dia agak kurang malu karena gitu, malu atau apa begitu. Nah itu sih mungkin Ibu. Jadi ya nggak apa-apa memang, tapi dia sebetulnya mau karena sudah separuh tadi sudah bisa. Gitu ya. Kecuali dia tidak mau sama sekali, tapi dia sudah mau. Saya nggak tahu sih apakah cuman nggak pede aja, jangan jelek, jangan dikirim gitu ya. Takut dianggap tidak bagus. Ya. Biasanya gini anak laki-laki biasanya. Takut dianggap tidak bagus. Nah laki-laki kok gengsi atau malu kok nyanyi, kok gitu enggak. Dia lebih suka tantangan ngangkat gitu ya. Disuruh olahraga ngono paling luwe siap. Itu enggak apa-apa Ibu. Jadi memang bertahap, enggak usah dipaksakan gitu. Ya, dipaksakan dia agar selesai. Jadi, nah nanti melalui ustazahnya gitu, yang bisa merayu, menetalisir gitu. Nggak apa-apa, dikumpulkan aja. Nah, begitu dikumpulkan aja, nggak masalah. Jadi ustazahnya yang lebih memperkuat itu. Gitu. Apresiasi diperkuat juga. Apresiasi itu penting. Diberikan apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukannya itu. Itu sih Ibu. Jadi mudah-mudahan sih sudah punya keberanian, tinggal supporting kepercayaan dirinya itu tadi. Mudah-mudahan dengan nanti kerjasama dengan ustazahnya, insya Allah Mas Nara lebih berani lagi insya Allah. Yeah. Tapi kalau untuk tugas seperti kinestetik, melompat, olahraga itu mau, di video mau. Itu dunianya. Anak saya yang pertama itu cowok banget, karena cowok disuruh tampil pentas itu ngerayunya, saya disuruh tampil itu enggak mau. Gerak-gerak enggak mau, tapi
lapangan wes muter ndak karo-karuan. Mimpin gitu. Itu cowok banget. Anak berapa gitu begitu. tugas nggih. Kalau untuk menyanyi memang agak menunggunya iya. Mungkin harus Malu. banyak iya. Mungkin pikirannya kayak arek wedok banget. Kadang-kadang ada yang begitu. Saya macu sekali nih. Iya toh, ya mesti. Iya. Saya belum tahu yang mana Nara, tapi dari ceritanya kayak cowok banget ada. Iya, betul. Keren ini, banget, keren. Dia iya. sudah punya tahu jadi diri paling enggak itu. Kalau nyanyi lagunya rock. Itu baru semangat Lagu rock ya. ada bandnya gitu. Tapi kalau disuruh bangun tidurku, Iya. gak level. Bukan dia, bukan dunia. Iya. Nggih. Mungkin nanti juga dari bunda yang lain yang pernah punya pengalaman serupa dan punya trik-trik bisa berbagi ya bunda ya. Nanti berbagi sama Monggo, bundanya silakan. Nara supaya kita sama-sama mendapatkan ilmu baru ya. Terus yang tadi kedua Ustadz, terkait anaknya mencuri-curi main sambil nunggu kan orang Iya. tuanya enggak ada sama Kebetulan kakaknya gitu. kakaknya juga barengan gitu jamnya Barengan. daring itu. Jadi Ya memang mungkin ada anak yang daya imajinasinya itu tinggi. Jadi keinginannya itu tidak bisa dicegah. iya. Jadi eksplorasinya otomatis juga memang Tinggi. lebih besar, lebih banyak. Nah ini memang tuntutan kita sebagai orang tua, sebagai guru lebih intens untuk pendekatan kepada si anak ini. Karena memang beda anak-anak yang sudah les, gak usah ya, oh bisa. Iya. Ada yang sampai jebol. Nggak mangsa. Nah, memang dibutuhkan intensitas pendekatan yang memang lebih. Gitu. Tidak bisa disamakan dengan kakaknya. Nah, gitu. Jadi kita nggak bisa. Oh memang perlakuan anak ini harus lebih sabar, lebih telaten, nah, gitu. Karena mungkin ya itu deh, atau mengalihkan cara berpikirnya. Karena anak ini imajinasinya mungkin lebih tinggi, eksplorasi keingintahuannya juga lebih tinggi, maka tidak, dan anak-anak belum bisa memanage keinginannya, sehingga ya kepinginnya terus maunya itu tadi keterusan itu. Apalagi dia sudah kalau menemukan apa yang dia suka, nah itu otomatis gitu. Otomatis gitu. Nah ini yang memang kita yang lebih mau peduli, mau tahu gitu. Sehingga tidak langsung kita cegah, tetapi bagaimana anak-anak atau manajemen waktu ya tadi itu. Dengan manajemen waktu itulah ada batasan. Ya wes, gak apa-apa, tambahi 3 menit. Nah, atau tambah 5 menit. Besok tambah 3 menit. Akhirnya berkurang begitu. Nah, semacam begitu. Step by step bertahap, tidak bisa langsung di-cut begitu. Iya. Itu mungkin bisa menjadikan anak ini tidak merasa dibatasin langsung gitu. Jadi secara bertahap. Karena kalau sudah begitu memang ada anak yang imajinasinya tinggi, pasti lebih suka eksplorasi sesuatu yang diinginkan. Itu sih saja. Jadi ya memang dibutuhkan itu tadi. Agak lebih sabar, lebih telaten, lebih peduli, lebih perhatian pada anak. Bukan diskriminatif kelakuan, tetapi memang anak ini butuh Perhatiannya agak diperbanyak sedikit lagi. Iya. Insya Allah bagaimana Bunda Mas Nara? Insya Allah setelah ini pendekatannya harus ditambah sedikit lagi dan rayuannya juga ditambahi lagi. Tapi memang benar-benar aktif Ustadz anaknya ini. Nek arek maco begitu saja. Itu anak saya yang pertama yang sekarang sudah kelas 3 SMP itu. Ketika di kreatif ya seperti itu. Jadi anak gitu jangan. Makanya kalau tampil dia mau tampil pentas itu asal bukan tokoh utama yang banyak ngomong dialog. Gelem sebagian kayak jadi kambing embek-embek, gembir-gembir, sebagian begecek-begecek, gitu baru mau. Nah disuruh pegang mic yang ngomong dialog gitu mesti mau. Kalau menjadi malu. Sentral Jadi sentral yang dianukan orang, diperhatikan orang enggak mau. Enggak mau. Tapi kalau sebagai penunjang, pendukung dia mau. Iya. Tapi ini biasanya besarnya cepat mandiri, cepat tangguh karena dia sudah punya bisa menentukan anunya sendiri. Betul. Ibu, terima kasih. Mungkin ada trik dari yang lain terkait pertanyaan ini. Berbagi ilmu, monggo ayah bunda. Monggo Bapak Ibu. Monggo silakan. Bunda Mas Nara gimana? Ya. Cuma
Minta bantuannya aja Ustazah. Kan saya sudah video setengah mati ya, 1 jam. Mereka nunggu tinggal kirim. Nggak boleh dikirim. Maksudnya gitu. Saya nggak mau kalau nyanyi ini dikirim loh, kan repot. Padahal lo ini tugas Dek, nanti nggak dapat nilai, nggak apa-apa. Matematika aja yang dikirim, nyanyi. Aduh. Ya sampai kakaknya ya sudah merayu semuanya Ustazah, kakak 3-3-nya merayu sampai sampai kalah, akhirnya ya sudah lama biar nggak dapat nilai. Ya dia tenang, nggak dapat dibilangin nanti nggak dapat nilai loh. Anaknya karena nggak butuh nilai kok. Soalnya anaknya nggak butuh nilai. Dan cakep itu. Yang penting kan sudah sekedar dia tahu yang ini memang bukan passionku, jadi dipaksa. Jangan dipaksa gitu Jangan ya. dipaksa. Tapi paling enggak dengan dilaporkan ke gurunya, kan gurunya tahu. Iya, anak ini betul, sudah Bunda. walaupun enggak Iya, dikirim. terima kasih Tetap atas dapat informasinya nilai juga. Ustazah. Dapat nilai karena sudah mau gitu Iya, ya. betul. Nanti suatu saat kalau begitu berarti ya mungkin saya video call terus saya suruh nyanyi di depan saya gitu. Wah, tambah. Ya Ustazah. Boleh coba juga. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Pak Ustadz ya. Terima kasih juga. Iya. Monggo untuk ayah bunda yang lainnya silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan atau yang mau bertanya, monggo silakan. Cukup Belum ya ada. diakhiri ya, jam 11. Kurang berapa menit lagi nih, Ustaz? Ya waktu sih masih lama, cuman kalau sekiranya sudah cukup ya bisa diakhiri, tidak apa-apa, sudah mau duhur. Tapi kalau masih ada yang mau tanya bisa kita sharing lagi. Sudah. Ada yang ditanyakan lagi atau enggak ya bunda? Sudah. Cukup kayaknya. Cukup ya. Sudah cukup. Alhamdulillah. Terima Sudah kasih. cukup. Alhamdulillahirabbil Saya punya alamin. closing Kalau sudah saja. cukup, Oke, dalam. closing. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, mumpung kita ketemu dan bergaul dengan anak kita selama 8 bulan ini, setelah itu kita masuk gitu. Bapak Ibu, kalau ada kertas sama pulpen gitu ya di depannya, atau bisa tulis di catatan HP begitu ya. Saya minta Bapak Ibu menulis doa, nasihat atau sesuatu untuk putra-putrinya. Ya. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian memberikan statement doa bisa, nasihat, motivasi bisa untuk putra-putrinya. Nanti ya 3 menit lah, bisa ditulis 3 menit. Nanti salah satu atau salah 2, salah 3 kita dibacakan panjenengan. Oke. Kita pengen tahu kira-kira doa apa sih yang jadi harapan ayah bunda terhadap putra-putrinya gitu ya. Betul. Kira-kira motivasi apa yang akan ini luar keren sekali Ustaz. Ya. Ini akan menjadi suntikan energi yang Masya Allah. Betul. Karena doa orang tua itu nembus ke langit. Betul. Ya. Dan ridho Allah itu bergantung pada ridho orang tua. Keren. Ya. Oke, Ya. monggo bunda langsung Ya. tuliskan doa Silakan. terbaik dan mari kita lihat. Ya. Kalau ada kertas sama pulpen langsung di Kalau kertas. ada kertas baik kertas, kalau nggak ada bisa di HP-nya. HP ya. Terus nanti kita baca. Mewakili kelas 2 dan kelas 3. Iya. Oke, kelas 2 dibacakan satu, kelas 3 dibacakan satu. Iya. Karena musik Musik Ustaz. Ya Allah. Kalau ada yang sudah selesai mungkin bisa melambaikan tangan. Ya, yang sudah bisa langsung. Nah, ini kelas berapa ini sudah? Oh, Bunda Raffi, kelas 3. kelas 3. Oke, kelas 3 diwakili Bunda Oke. Raffi. Kita dengar bersama-sama. Monggo Bunda Dibacakan Bunda. dari kelas 3. Nggih, Ustazah, mohon izin untuk membacakan doa yang ingin selalu saya lantunkan untuk Mas Raffi. Iya, Yang pertama adalah dijauhkan dari rasa malas. Amin. Yang kedua, dilembutkan hatinya, Amin. dijaga sholatnya, dan diberkahi ilmunya. Amin, Amin ya rabbal alamin. Insya Allah Bunda. Selama kita yakin doa itu akan menembus dan akan
merasuk ke dalam jiwa anak kita, dan apa yang jenengan harapkan itu akan segera terwujud. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Mama Rafi kelas 3 ya. Berarti ini berikutnya kelas 2, kelas 2. Siap. Monggo. Terima kasih banyak Bunda Rafi. Iya, sama-sama. Selanjutnya perwakilan dari kelas 2, monggo Bunda. Silakan melambaikan tangannya. Ummu Haki ini Bu, sudah siap kayaknya. Kelas 3 ini Ustaz. Oh, kelas 3 juga. Iya. Guna ora itu. Kelas 2 mana kelas 2 ini? Kelas 2. Langsung di-on-kan saja speakernya. pakai sendok siram disirup alanya malah bilang sendok siram ini Masih nulis banyak. Bunda Nawaf. Ya, monggo Bukan. silakan. Oh, bukan. Untuk kelas 2 perwakilan, monggo silakan. Nah itu Bunda Nara lagi. Sinten? Bunda Nara. Bunda Nara. Oke, monggo. Semoga anak saya 2 kan di Sekolah Muhammadiyah 20 Surabaya ya. Jadi saking cintanya saya yang utama sekali memasukkan anak saya ke Sekolah Muhammadiyah. 1, supaya dia dalam setiap kehidupannya itu selalu ingat akan Allah. Amin. Mereka ingat sama Allah, insya Allah mereka akan takut akan larangan-larangan yang diberikan oleh Allah dalam tuntunan Al-Quran mereka. Yang kedua, semoga mereka bisa ikut mengajak orang tuanya ke surga bersama-sama. Itu aja doa saya ke anak ini. Terima kasih. Doanya singkat padat Saya tapi kok langsung terenyuh ya, pengen nangis berdek ya. Dan memang itu keren sekali. Dari semua yang kita miliki, kita punya, anak itu apalagi kita dapat kalau nggak nanti menuntun kita ke surga. Iya. Coba seberapa sih bangganya orang tua ketika anaknya menjadi orang sukses, pemimpin dunia dengan harta melimpah kaya, tapi ternyata kemudian tidak bisa memberikan syafaat pada orang tuanya, gitu ya. Akan lebih bersyukur kalau anak kita mungkin serba kekurangan, kecukupan, tapi kemudian di yaumil qiyamah itu ternyata itu yang menjadi penolong kita dengan mengatakan, ayo mama, ayo ayah, tempatmu bukan di situ, di sini. Ini karena ya hasil didikanmu dulu, luar biasa. Tapi tentunya harapan kita ya anak kita sukses di dunianya, tapi juga sukses akhiratnya. Sesuai doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Sudah selesai sudah. Tangan untuk Bunda Nara, cakep sekali. Semuanya. Terima kasih banyak atas partisipasi. Lagi saja, kayaknya masih ada yang mau baca lagi ini. Monggo. Ada lagi? Monggo silakan. Boleh kelas 2, boleh kelas 3. Monggo silakan. Ibu Yeni, iya Ustaz. Kelihatan. Bukan. Langsung aja enggak apa-apa. Monggo, ayah bunda dari kelas 3 boleh, dari kelas 2 boleh. Silakan. Oh, ini Bunda Eza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bunda. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Semangat anak-anakku, semoga mendapatkan ilmu yang manfaat barokah di dunia akhirat. Amin. Amin. Ya Allah. Senantiasa berada dalam lindungan Allah, berarti selamat di akhirat, dan kemudian ilmunya berkah. Ilmu berkah itu luar biasa. Tetap semangat anak-anakku. Semangat. Allah, keren sekali. Insya Allah berkah semuanya nanti Bunda. Berkah ilmunya, berkah umurnya, berkah keluarganya, berkah rezekinya, berkah semua. Amin. Insya Allah. Oke, Matur Suwun Sang, doanya. Oke, siang hari ini. Ustaz Heru mau tambahkan lagi? Sudah. Cukup, nggih. Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali kami ucapkan ayah bunda yang ada di rumah atas cerita, atas pertanyaannya. Luar biasa. Kami yang ayah bunda putra putri yang ada di sekolah kreatif ini selalu bersemangat, selalu inovatif untuk mendampingi putra putri selama belajar. Oke. Sebelum saya tutup,
saya pantun lagi karena tadi saya bukanya pakai pantun. Jadi saya nutupnya juga harus pakai pantun biar seimbang gitu Bunda. Surabaya asli. Pantunnya begini. Oke. Umar Bakri, semua pasti kenal Umar Bakri ya. Umar Bakri bersepeda setiap pagi. Cakep kan? Umar Bakri itu pegawai negeri ya? Iya tah. Iya, kalau saya Umar Badrun. Tapi saya Bakri aja biar gajinya gitu ya. Umar Bakri bersepeda setiap pagi. Cakep. Bersepedanya ke arah kota Bunda, Cakep. bukan ke desa. Belajar daring, kini tak bikin risau lagi. Cakep. Apalagi kalau sekolahnya di Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20 tercinta. Mantap. Ya. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup. Saya sampaikan terima kasih dulu untuk Ustadz Ain, untuk Ustadz Heru atas waktunya. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini berkah Ustadz, dan juga bermanfaat. Bisa kita aplikasikan setiap hari ke anak-anak kita dan juga kami ke murid-murid kita semuanya. Saya akhiri dulu Bunda, sebelumnya mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.